Pemirsa, kembali dalam program Rumah Demokrasi bersama saya Helmi Syemi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran media massa dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Media massa merupakan unsur pokok suatu proses komunikasi, dan media menjadi perantara komunikator dalam menyampaikan pesannya kepada khalayak luas ataupun audiens. Media massa merupakan suatu alat yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Kepentingan media massa dalam menyampaikan pesan politik telah menjadikan sebagai ajang baru di dunia perpolitikan khususnya di Indonesia. Abad ini juga merupakan abad informasi di mana siapapun yang memiliki akses kepada media massa mempunyai kemampuan dalam membentuk opini publik sesuai yang diharapkan ataupun diinginkannya. Persaingan pun berlanjut kepada media massa dalam membentuk aliansi agar pesan disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai apa yang diharapkan ya. Untuk itu Rumah Demokrasi akan membahas yang lebih lengkap setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih karena tetap bersama program Rumah Demokrasi. Dan kita akan melanjutkan mengenai peran media massa dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber yang juga merupakan seorang dosen komunikasi dan juga pengamat politik, Bapak Aras. Pak Aras, apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang, baik. Alhamdulillah. Gimana Pak kegiatan belakangan ini Pak? Sibuk apa saja Pak? Kegiatannya luar biasa. Padat Pak? Luar biasa padat. Luar biasa padat, oke. Pak, kita lanjut nih Pak, untuk membahas mengenai media massa dan hubungannya dengan politik di Indonesia. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih Pak media massa itu punya peran yang penting di dunia politik? Oke, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait peran media massa dalam konstelasi dunia perpolitikan. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi jauh sebelum di Indonesia media massa sudah punya peran besar dalam pembangunan ya. Nah, pembangunan ini ada pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, termasuk pembangunan pendidikan, punya peran media massa. Kenapa? Media massa tidak hanya punya peran di dunia politik, tapi punya peran-peran yang lain di bidang-bidang kehidupan yang lain. Termasuk yang saya jelaskan tadi, bidang budaya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, ya kan? Kalau kita lihat dari sebelum saya masuk di politik, di peran media massa sebagai sebagai sarana dalam sistem politik, saya mau membahas media massa hubungannya dalam dunia pendidikan ya, karena kita ini kan institusi pendidikan. Media massa punya peran dalam pendidikan, misalnya masyarakat ya. Melalui media massa mereka bisa terdidik. Kenapa? Karena dari media massa mereka bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi pendidikan. Oleh karena itu, terapaan media massa seharusnya memang bisa mendidik masyarakat sesuai fungsinya. Karena fungsi media massa kan to educate, ya kan, tidak hanya to entertain, tidak hanya to influence, atau tidak hanya sebagai mempengaruhi, to inform, tapi dia lebih dari itu bisa mendidik masyarakat, terpaan-terpaannya, termasuk program acaranya. Dan salah satu program acara yang mendidik masyarakat adalah Rumah Demokrasi hari ini. Senang sekali Pak mendengar ya Pak. Nah, ya. Oke Pak, sebenarnya sejak kapan media massa merambah ke dunia politik? Atau sejak kapan politik ini merambah ke media massa, masuk ke media massa? Oke. Kalau dunia politik, ya, peran media massa dalam dunia politik udah lama sebenarnya. Di Amerika itu semenjak mereka menganut sistem demokrasi, peran media massa sudah luar biasa. Bahkan sampai hari ini Presiden Amerika itu ya siapa namanya? Presiden Amerika? Barack Obama. Nah, saya sampai lupa ya, 2 periode Barack Obama. Ini Barack Obama 2 periode. Sebenarnya beliau itu adalah presiden pencitraan kalau menurut saya. Presiden Kenapa? pencitraan. Ya,
Presiden pencitraan melalui media massa. Dia dicitrakan melalui mana? Melalui media massa sebenarnya. Sama dengan juga hari ini. Kita Presiden Indonesia Jokowi, dalam hal ini Jokowi, pencitraan juga. Siapa mencitrakan? Sebentar. Siapa yang mencitrakan mereka ini? Siapa yang mencitrakan beliau-beliau ini? Yang mencitrakan beliau-beliau ini adalah media massa. Disitulah letak perannya media massa dalam dunia politik. Itu satu. Yang kedua, ini sangat menarik karena ini bidang kajian saya. Ya, saya makan mentah di sini ini ya. Jadi peran media massa yang kedua dalam istilah dalam kacamata politik, ya, media massa dijadikan sebagai alat, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana komunikasi politik. Artinya apa? Sangat efektif ketika media massa menyampaikan pesan kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia kita tahu dari Sabang sampai Merauke. Apa yang disampaikan hari ini melalui media massa bisa dilihat, bisa disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat yang menonton media itu. Dari Sabang sampai Merauke mereka bisa melihat. Apa yang terjadi di Jakarta melalui media massa mereka lihat. Misalnya, kontribusi media massa kepada dinamika politik di Indonesia. Misalnya pada saat pemilu kada atau mungkin pilpres, masyarakat melihat melalui media massa. Sehingga media massa itu memang harus didesain bagaimana menerpakan informasi, bukan hanya persoalan informasi program acara atau sinetron. Dalam hal pemberitaan politik, memang beritanya juga bisa mendidik masyarakat. Jangan sampai pemberitaan-pemberitaannya atau terpan media terkait masalah politik justru membuat masyarakat misalnya muak dengan politik atau mungkin trauma dengan politik sampai malas bahas politik. Padahal udah berapa kali saya jelaskan bahwa dalam politik definisi politik itu sangat bagus, indah dan sebuah seni di mana definisi yang paling fundamental politik itu adalah sebuah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oke, Pak, tadi Bapak bahas bahwa media massa ini sebenarnya berawal dari fungsinya sebagai bidang pendidikan. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa sekarang politik sudah banyak melakukan pencitraan. Namun saya harus menggarisbawahi, Pak, itu tidak semua media mengeksplor pencitraan dari sebuah politik. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Karena ada beberapa media yang dia justru malah menjatuhkan. Dia merupakan perang politik di sini, Pak. Oke, kalau itu sebenarnya hubungannya dengan ideologi media itu sendiri. Media massa, masalah pencitraan yang saya masukkan di sini adalah pencitraan itu melalui media massa. Saya kasih contoh konkret deh. Kalau saya jelaskan secara kata-kata terlalu abstrak, saya pengen jelaskan secara konkret aja. Contoh misalnya Presiden kita Joko Widodo misalnya hari ini. Siapa yang mengenal beliau 5 tahun sebelum 5 tahun yang lalu? Kan beliau nggak dikenal. Iya, beliau dikenal melalui apa? Melalui media massa kan? Nah, karena beliau dikenal melalui media massa dengan strategi komunikasi politiknya belusukan dan itu yang disukai oleh rakyat, bahwa pemimpin ini adalah pemimpin sosok pemimpin yang memang dekat dengan hati rakyat gitu ya. Dekat dengan hati rakyat sehingga yang terjadi masyarakat itu simpatik, senang. Wah, ini belusukan nih ya. Ini kayaknya sosok presiden yang bisa seorang tokoh yang bisa menjadi presiden. Dan padahal terpilih. Beliau dikenal melalui media. Siapa yang mencitrakan beliau dengan belusukan? Kalau beliau hanya belusukan saja, jalan di mana-mana tanpa media, tanpa dikawal media, tanpa disorot oleh media, orang tidak tahu. Orang tidak tahu kalau seorang Pak Jokowi belusukan. Oleh karena itu, Pak Jokowi sebenarnya bisa berterima kasih dengan media massa karena dengan media massa pemberitaan media massa tentang dirinya gitu ya, sampai bisa orang masyarakat bisa dikenal yang tadinya hanya sebatas wali kota Solo menjadi gubernur DKI, kemudian pelan-pelan dengan pencitraan bisa dipilih di DKI sampai luar biasa pencitraannya terakhir 2014 bisa jadi nomor 1 presiden. Indonesia. Oke Pak, tahan dulu Pak perbincangan kita Pak. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini dengan perbincangan yang lebih menarik lagi bersama Pak Aras.
Pemirsa, terima kasih karena tetap bersama Rumah Demokrasi dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai peran media massa dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dan kita masih bersama Pak Aras dan juga kita telah kehadirkan satu narasumber lagi, Bapak Zek. Ya. Pak Zek, selamat siang. Apa kabar, Pak? Selamat siang, baik. Kita sibuk apa, Pak, belakangan ini, Pak? Kita lagi sibuk mempersiapin Apa kegiatan tuh, Pak? ISKI. Kegiatan ISKI. Iya, kita baru selesai acara ISKI kemarin. Acara ISKI kemarin ya. Ya, Seperti apa alhamdulillah. agendanya, Pak? Alhamdulillah kemarin udah selesai, salah Sudah satunya selesai. juga Pak Aras, kita sebagai pengurus. Dan Kita akan BINUS. melanjutkan perbincangan kita mengenai peran media massa, Pak ya. Ya, Oke, untuk Pak Aras dulu, Pak. Tadi Bapak berbicara mengenai pencitraan di media massa terhadap beberapa public figure. Sebenarnya media melakukan pencitraan, namun juga ada media yang menjatuhkan. Apakah itu dari segi kepemilikan media massa itu sendiri atau seperti apa sih, Pak? Oke, terkait pencitraan sebenarnya tidak terlepas dari kepemilikan media. Pencitraan itu sebenarnya lebih kepada kalau menurut pandangan saya sebenarnya natural sebenarnya ya. Natural. Natural dalam artian kan ada namanya pencitraan yang dramaturgi, yang dramatis, ada juga yang memang dicitrakan oleh media, tapi yang memang bersangkutan memang profilnya seperti itu, Oke. iya kan? Tapi sumber pencitraan memang melalui media massa. Disinilah titik poin dari peran media massa itu sendiri. Nah, terkait kepemilikan media, memang di sini, misalnya saya kasih contoh. Abu Rizal Bakri punya TV One dan ya grup apa namanya Surya Paloh dengan grup medianya ya Metro TV. Kemudian juga Pak Haritanu dengan grup NSI Groupnya. Mereka sangat mudah ya, mereka dengan mudah dicitrakan oleh media. Karena kenapa? Sangat mudah mereka mau tampil di mana, mau tampil di publik, di apa namanya disorot, ditayangkan. Nah, mereka yang memiliki media itu sendiri, Iya, mereka memiliki media itu sendiri. Sehingga ketika mereka dicitrakan oleh media, masyarakat juga tidak heran, tidak kaget karena memang mereka punya media. Tapi yang membuat masyarakat simpatik dan mungkin juga akan kaget dengan sosok pemimpin yang baru muncul tiba-tiba disorot oleh media. Nah, iya. Iya, seperti Jokowi, dia nggak punya media kan? Tapi disorot oleh media. Disorot oleh media. Dia nggak punya media tapi disorot oleh media. Oleh karena itu beliau juga memang dicitrakan oleh media massa. Oke. Beliau tidak dikenal 5 tahun, 10 tahun yang lalu, nggak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Benar. Ya kan, nggak dikenal. Karena memang tidak pernah disorot media pada saat itu. Mungkin tidak, belum ada fenomena belusukan itu. Sampai hari ini, fenomena belusukan diikuti oleh pemerintah daerah yang lain. Calon bupati yang lain, Ya. calon Sudah wali menjadi kota. Sebuah tren yang populer, Pak ya? Iya, bahkan calon gubernur udah mulai belusukan juga seperti Pak Jokowi. Kalau menurut saya ikut-ikutan kayak gini sebenarnya bukan lagi pencitraan, tapi mereka ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan mau mencitrakan dirinya, tapi nggak kesampaian karena banyak juga orang yang mengikuti jejak seorang Jokowi dalam hal ini strategi komunikasi politiknya ala belusukan itu. Kalau menurut saya melihatnya belusukan itu sebagai strategi komunikasi politik. Oke. Karena dalam strategi komunikasi politik itu adalah itu saya tulis di buku saya, bisa dibaca dalam strategi komunikasi politik itu pertama saya angkat pencitraan. Dan pencitraan itu bisa ditempuh dalam hal misalnya belusukan tadi. Okay. Nah, kalau seorang Jokowi sebenarnya belusukannya kalau saya lihat saya pernah baca profilnya, beliau memang waktu di Solo itu memang jadi wali kota itu sudah mulai ke masyarakat, membuka acara RT RW aja, acara warga aja dibuka, padahal itu kan harusnya bisa dibuka oleh kepala lurah atau camat, tapi beliau mau buka acara itu walaupun di level kelurahan, level RW. Artinya apa? Memang senang di situ, memang beliau lah seperti itu. Tapi kalaupun beliau seperti itu tanpa dicitrakan oleh media, tanpa disorot oleh media, beliau juga nggak dikenal kan. Oleh karena itu disinilah letak peran media massa itu yang luar biasa. Oke, saya masih mau nambahkan atau Pak Zek? Oke, saya mau nanya ke Pak Zek, Pak. Ya. Pak Zek, tadi Pak Aras menyebutkan ada 2 pencitraan yang dilakukan oleh seorang public figure. Yaitu pertama secara natural dan satu lagi secara dramatis atau dramatur.
Bagaimana menurut Bapak? Apakah seorang Jokowi ataukah beberapa public figure lainnya ada yang terlihat natural ataupun yang terlihat dramatis? Bagaimana Bapak mendefinisikan, menjabarkannya, Pak? Baik, topik kita hari ini kalau saya coba ikutin dari awal, kalau kita bicara tentang media ya, media, dan sebenarnya korelasinya sangat sederhana bahwa antara media dengan public figure dalam hal ini adalah tokoh-tokoh, apakah dia politik maupun sebagai pengusaha, itu saling berkaitan dan saling memiliki sebuah ketergantungan. Hanya kalau kita mau lihat dalam perspektif politik, media saat sekarang ini sangat berperan. Saya melihat bahwa bicara media hari ini tidak bisa kita kemudian meninggalkan sejarah media di Indonesia. Kita pernah mengalami yang namanya pemerintahan Orde Lama. Dan pada posisi itu media sebagai alat perjuangan. Nah, kemudian rezim Orde Baru. Nah, pada masa rezim Orde Baru, media itu digunakan sebagai kekuasaan untuk bagaimana mencitrakan, ya kan, mencitrakan daripada pemerintahan Orde Baru. Nah, pasca 32 tahun Orde Baru berkuasa, maka ada sebuah euforia. Kalau sebelumnya Orde Baru media berada setara dengan masyarakat dan posisi di atas adalah pemerintah, maka pada era reformasi ini itu kebalikan. Jadi media itu sudah berada pada posisi yang paling atas. Apa maunya media, kesitulah opini yang akan berkembang. Dan itu sangat jelas kita lihat beberapa media nasional, termasuk tadi yang disebutkan bagaimana menyangkut pencitraan Pak Jokowi misalnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Aras misalnya, bahwa Jokowi itu jujur saja keberhasilannya sebenarnya itu tidak lepas daripada peran media. Ya kan? Dan di dalam teori media itu kita mengenal yang namanya teori agenda setting. Nah, teori itu banyak sekali digunakan. Bagaimana men-set, ya kan? Bagaimana mendesain seorang Jokowi yang tadinya tidak dikenal oleh orang. Jokowi menjadi presiden hari ini. Beliau tidak kemudian ujuk-ujuk jadi presiden, tapi itu sudah dipersiapkan seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Aras, bagaimana Obama misalnya di negara-negara Barat itu media menjadi sebuah kekuatan, ya kan? Kekuatan tentu di sini adalah hampir sama dia dengan kekuatan partai politik. Nah, di Republik saat ini itu sudah mulai mengarah ke sana. Bagaimana seseorang seperti elit-elit politik itu tidak bisa mereka beraktivitas, mengaktualisasikan diri mereka tanpa mereka bergandeng tangan dengan media. Saya kira seperti itu. Saya balik lagi pertanyaan tadi Pak saya ajukan ke Bapak. Untuk Jokowi sendiri, beliau masuk seorang public figure yang dicitrakan secara natural. Dia memang natural ataukah dia secara dramatis oleh media diberitakannya? Kalau untuk men-set bahwa Jokowi dia mencoba untuk tampil di media, itu saya kira itu adalah dia tampil dengan apa yang ada pada dirinya. Natural berarti ya, dia tidak, tetapi bisa jadi ada timnya, ya kan? Timnya yang mencoba bagaimana supaya bisa, ya kan, Jokowi itu pribadinya sederhana seperti itu, tapi kemudian itu coba dikawal lah, ya kan, diarahkan oleh tim yang ada di lingkungannya Pak seperti Jokowi. Apa yang dikatakan Pak Aras itu merupakan salah satu strategi dari seorang public figure dalam mencitrakan dirinya. Betul Pak Aras, seperti itu Pak ya? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa dikatakan seperti itu, strategi pencitraan. Oleh karena itu saya pernah tulis dalam sebuah buku, ya itu di buku saya memang saya tulis strategi komunikasi politik, salah satunya adalah pencitraan, dan salah satunya pencitraan itu caranya dilakukan melalui belusukan. Tapi sebelum terbit buku saya, Pak Jokowi memang sudah seperti itu modelnya, belusukannya seperti itu, sehingga memang ya ini merupakan fenomena yang beberapa tahun kemarin sangat digandrungi, sangat disenangi oleh masyarakat, bahwa masyarakat
mengatakan bahwa inilah sosok pemimpin yang ideal buat Indonesia. Bagaimana bisa merasakan, bisa berempati apa yang dirasakan oleh rakyat, bisa dirasakan oleh pemimpin. Tapi satu pertanyaan saya, jangan sampai belusukan itu hanya terjadi pada saat mencalonkan diri jadi wali kota, jadi gubernur atau jadi presiden. Saya mau belusukan seperti ini seterusnya sampai masa jabatan itu selesai. Artinya apa? Disitulah letak fungsi komunikasi politik, yaitu adalah agregasi, bagaimana mengagregasi, bagaimana menampung aspirasi politik masyarakat sementara tidak pernah ada belusukan. Nah, kalau belusukan itu sampai hari ini selesai, sampai pada saat pelantikan presiden misalnya, pelantikan gubernur misalnya, pelantikan bupati wali kota misalnya, kalau hanya sampai di situ nggak ada gunanya. Belusukan itu terjadi, dilakukan sampai akhir masa jabatan, gitu. Itu idealnya. Pak Jokowi tadi Bapak sebutkan tidak mempunyai media. Tapi banyak media mendukung dia. Bagaimana dengan public figure yang mereka mempunyai media? Pencitraannya termasuk natural, apakah memang dramatis, Pak? Ya bagus pertanyaannya ya. Saya senang orang cerdas. Jadi begini, maka saya kasih contoh seperti tadi ya. Contohnya misalnya Pak Brizal Bakri punya media. Kemudian Pak Surya Paloh punya media. Pak Haritanu Sudibyo juga punya media. Ini tergantung kondisinya. Kalau misalnya memang beliau-beliau ini kondisinya memang mereka punya profil yang memang menyatu dengan rakyat, bersama dengan rakyat setiap saat, mereka tanpa diliput oleh media, mereka sudah mencitrakan diri. Tapi akan menjadi suatu pertanyaan besar kalau misalnya tidak pernah mereka bersama rakyat, tidak pernah merasakan penderitaan rakyat, nah, tiba-tiba misalnya hanya muncul ada ada iklan kan. Masyarakat kan bisa menilai ya. Tiba-tiba ada iklannya, mereka lagi berempati, mencari suasana di syuting di mana lagi belusukan juga, gitu kan. Kalau itu memang kan rekayasa, memang udah dibuat sedemikian rupa, dramanya seperti apa, desainnya, kayak gitu kan. Berarti bisa kita katakan bahwa public figure yang mempunyai media adalah drama. Mereka benar-benar menciptakan diri mereka sesuai strategi komunikasi yang mereka harapkan. Saya beralih untuk Pak Zek. Media seringkali menyorot public figure yang memiliki media massa mereka sendiri. Semakin sering disorot, masyarakat pun akan semakin bertanya-tanya. Dan apakah itu juga merugikan? Apakah justru menguntungkan media tersebut, Pak? Sebenarnya kalau saya melihat ya, media, kita mengkritisi dulu media sebenarnya. Di Indonesia, media saat sekarang ini memang belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya. Kalau fungsi daripada media itu kan sebenarnya sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, itu pasal 3, itu fungsi media itu sangat jelas di situ. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah bicara tentang sebagai media informasi. Dan yang kedua adalah bicara tentang pendidikan, ketiga adalah hiburan, dan itu yang terakhir adalah menyangkut tentang kontrol sosial. Nah, kemarin kita baru selesai melaksanakan seminar nasional Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan pelaksananya adalah BINUS. Dan salah satu materi yang diangkat itu adalah bicara tentang rating TV, peran cendekiawan komunikasi, ya kan, dalam menyikapi rating TV. Hasilnya, Pak? Nah, cukup menarik sebenarnya. Di satu sisi kita melihat bahwa kalau misalnya tadi pertanyaan bicara tentang owner kelompok pemodal daripada media itu, di sisi lain kemudian mereka harus melaksanakan fungsinya tadi yang saya katakan tadi. Fungsi tersebut, ada 4 fungsi, ada 4 fungsi itu. Ada fungsi informasi, pendidikan, kemudian hiburan, dan terakhir sosial kontrol. Nah, ini ada sebuah pemikiran yang mulai digagas, bagaimana kemudian media itu bisa lebih lebih mengedepankan sebagai fungsi kontrol. Nah, kita melihat misalnya, semalam kita menyaksikan ada salah satu TV swasta. Saya menganalisa dari perspektif keilmuan saya bahwa sebenarnya TV One misalnya, dia kan melakukan Indonesia Lions Club misalnya, ya kan, itu kan
persoalan sebenarnya internal Partai Golkar, tetapi Diangkat. yang diangkat ya itu kan ada sebenarnya kan kepentingan yang tadi partai politik, dan ternyata yang memiliki partai politik itu kan juga yang memiliki modal besar di dalam hal ini gitu kan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa antara pemodal, kepentingan pemodal dengan kemudian ininya masyarakat ya kan, mereka punya tanggung jawab ya kan, tanggung jawab terhadap masyarakat, harus bagaimana ada konsep keseimbangan di situ. Di satu sisi mereka tetap mempertimbangkan siapa pemilik modalnya, tapi di sisi lain mereka harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Tidak bisa mereka kemudian memiliki modal itu sendiri, kemudian mereka seenak aja gitu loh. Berarti ya kan? sampai detik ini masih belum berimbang kan Pak? Belum. Masih Saya belum melihat berimbang. seperti itu. Begitu coba Anda amatin juga ya kan, misalnya Metro TV misalnya. Kalau di dalam pemberitaan menyangkut tentang misalnya kata ownernya misalnya, dalam hal ini kita tahu bersama adalah Pak Surya Paloh, di satu sisi dia juga sebagai ketua umum Nasdem, itu sangat jelas sekali ya kan, keperpihakan ya kan, kemudian durasi kalau kemudian misalnya beliau menyampaikan sebuah pernyataan politik itu sangat jelas sekali keperpihakan di situ. Nah, masyarakat sebenarnya sudah mulai cerdas ya kan. Masyarakat itu butuh di mana kemudian mereka membutuhkan media benar-benar menyampaikan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, ada satu harapan sebenarnya. Ketika kemudian televisi pendidikan Indonesia sudah tidak ada sebenarnya, ya kan, inilah sebenarnya televisi yang menurut saya adalah televisi satu-satunya TV yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Di saat bangsa yang begitu konflik di mana-mana, maka hampir semua kita dipertontonkan dengan konflik-konflik baik politik dan seterusnya. Nah, saya berharap dengan TV BINUS yang ada saat sekarang ini adalah merupakan salah satu TV yang menurut saya adalah peran yang sangat jelas, dan itu ya, dia sebagai TV pendidikan gitu loh. Dia bagaimana memberikan sebuah pencerahan, pencerdasan ketika kemudian kita bicara politik, tapi politik yang kita bawa politik yang sesuai dengan ada yang namanya moralitas, ada yang namanya nilai-nilai keilmuan. Saya kira itu yang paling penting pada pada persoalan-persoalan media yang saat sekarang. Oke. Pak, untuk Bapak berdua, ada satu kasus yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan antara Ahok versus DPRD mengenai dana siluman. Ya. Ahok tidak memiliki media setelah sebelumnya dia bergabung dengan salah satu partai, dan kemudian dilepas dan dia tidak ada sama sekali media yang mendukungnya. Ya. Namun banyak sekarang yang menyatakan Ahok mendapatkan banyak dukungan khusus dari lapisan masyarakat. Ya. Sementara DPRD yang mayoritas memiliki media massa justru juga tetap mendukung Ahok dari media tersebut. Bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut, Pak? Apakah media ini berperan besar dalam mendukung suatu pihak ataupun yang tidak memiliki media itu sendiri, Pak? Siapa dulu nih? Saya dulu. Ya, boleh Pak. Oke, kalau terkait masalah Pak Ahok sebagai Gubernur DKI, kaitannya dengan masalah kemarin dengan kisruh dengan DPRD DKI, kalau kita bawa dalam peran media massa terhadap informasi ini, itu sangat berperan media massa, karena melalui media massa masyarakat tahu. Nah, disinilah letak peran media massa, di mana bisa melaksanakan fungsinya to inform ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi ingat, dalam fungsi media massa tidak hanya to inform, menyampaikan informasi atau mempengaruhi atau sebagai kontrol sosial, kemudian mendidik. Saya ingin menyoroti dalam hal kasus Pak Ahok dengan sebagai Gubernur DKI dan DPRD DKI. Saya melihat tidak hanya pada posisi fungsi informasi, tapi saya melihat pada fungsi pendidikan. Seperti apa, Pak? Artinya apa? Jangan sampai pernyataan politik kedua belah pihak ini tidak mendidik masyarakat. Terpaan informasi atau pernyataan politik, ya, komunikasi politik yang disampaikan tidak mendidik dalam artian bahwa marah-marah, saling marah, saling maki misalnya, atau kata-kata yang misalnya tidak pantas diucapkan misalnya, itu kan akan memberi contoh yang tidak bagus buat masyarakat. Dan masyarakat ingat, hari ini masyarakat sangat cerdas dalam persoalan bangsa, persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesehatan pendidikan. Masyarakat udah paham, masyarakat udah pintar ya. Kenapa? Karena mereka di setiap rumah mereka itu punya media massa. Ingat, dalam teori komunikasi terkait dengan pendidikan masyarakat dari media massa, ada namanya teori social learning. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura namanya, bahwa media massa itu menjadi sumber pendidikan oleh masyarakat.
Apa yang didapatkan, apa yang ditonton dari media massa, mereka jadikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan mereka, sehingga mereka dalam media massa itu, melalui media massa mereka mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang mana? Otomatis pembelajaran yang didapatkan dari media massa adalah yang bisa mendidik mereka. How to educate the society. Ini menjadi persoalan penting. Nah, pernyataan-pernyataan politik, saya berharap melalui Rumah Demokrasi ini, kalau masyarakat nonton, walaupun kita masih live streaming, tapi ingat bahwa setiap pernyataan politik atau komunikasi politik yang disampaikan oleh aktor-aktor politik kita melalui media massa, ya, harus disaring, harus difilter, tidak ditelan mentah-mentah gitu ya, karena setiap manusia punya filter internal untuk menyeleksi informasi yang datang dari luar dirinya, termasuk media massa. Oleh karena itu, bagi aktor politik, kita menyebut sebagai gatekeeper. Iya. Nah, dalam proses jurnalistik gatekeeper ya, ya itu juga termasuk dalam kajian bagian dari agenda setting bagaimana kita bisa menyaring informasi. Iya, oke. Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai agenda media. Nah, saya lanjutkan. Kemudian aktor politik juga termasuk pejabat kita ketika mereka diwawancara oleh media misalnya, karena konsekuensinya adalah akan ditonton oleh rakyatnya, ditonton oleh masyarakatnya. Berikanlah pernyataan-pernyataan politik, kalimat-kalimat politik atau komunikasi politik yang bisa mendidik masyarakat. Halus yang tadi Pak Jo udah katakan bahwa ada norma, ada nilai ya. Nilai dalam politik itu merupakan sesuatu yang harus dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas atau tidak pantas disampaikan oleh media massa itu. Inilah yang disebut dengan namanya nilai politik yang sangat fundamental dalam kehidupan ini, di mana kita berada, kita selalu bersama media. Oke, Pak Jack sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi antara Ahok dengan DPRD, saya mengkritisi dua-duanya sebenarnya. Seperti apa Pak? Yang pertama khusus media ya. Banyak hal yang perlu diangkat oleh media sebenarnya. Contohnya Pak? Bagaimana kesejahteraan rakyat Jakarta, bagaimana masalah banjir, bagaimana kemacetan, masalah banyak dan seterusnya. Tapi tidak laku media itu kalau kemudian ya kan media kita ini kan memang kalau lagi ada ada berita yang aktual, disitulah kemudian di blow up habis-habisan. Padahal kalau kalau kita coba media itu ya saya bilang kita kembali saja pada fungsi media tadi itu untuk sebuah sosio kontrol, ya kan presentasinya itu cukup besar loh, ya kan. Tetapi kita kan melihat kalau dalam kasus Ahok dengan DPRD jelas sekali, ya kan misalnya Ahok itu siapa sebenarnya dia kan adalah merupakan boleh dikata lebih condong ke KIH. Ya, hari ini KIH yang punya media itu apa? Ya adalah Metro TV. Tentu berita-berita yang ada dua berita TV berita yang selama ini menjadi sumber masyarakat Indonesia, Metro TV dan TV One. Dan dua-duanya itu yang memiliki pemodalnya adalah politisi gitu kan. Mau tidak mau kita susah untuk mendapatkan sumber itu. Memang beberapa TV-TV yang kita harapkan justru kan mereka lebih banyak menampilkan hiburan ya kan. Fungsi lain Pak ya. Yang lain Pak, gitu. Sebentar kita akan kembali setelah kita komersial berikut ini dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Pemirsa, terima kasih karena tetap bersama Rumah Demokrasi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Zek. Pak Zek, tanggapan Bapak tadi Pak yang sempat terpotong Pak. Oh ya, jadi saya mengulangi lagi bahwa sebenarnya kisruh gitu kan, kisruh Ahok dengan siapa? DPRD. Dengan DPRD ini biasa aja sebenarnya, ya kan? Kenapa saya katakan biasa? Ya perbedaan pendapat aja. Dia menjadi luar biasa ketika media sudah ada di situ. Dan memang media secara kan banyak sekali teori-teori media, nanti Pak Aras yang bisa menjelaskan itu. Ya kan Anda mungkin melakukan misalnya di BINUS dilarang merokok, buang misalnya ya kan puntung rokok, kemudian ditegur oleh satpam. Nah kemudian Anda mungkin sekedar ya agak sedikit berbeda di situ di shoot dan itu di blow up itu jadi rame gitu. Padahal persoalannya kan kecil. Ya sama dengan Ahok dengan
DPRD kecil. Ada hal yang lebih besar sebenarnya. Cuman ini yang tidak ini oleh media yang saya katakan tadi. Persoalan Jakarta hari ini kan banyak sekali yang misalnya yang perlu yang perlu kita ketahui. Seperti apa sih kinerja daripada DPRD yang kita yang sudah berapa kita bayar mereka setiap bulan dengan biaya yang begitu besar. Begitu juga dengan gubernur. Itu kan menguras energi yang cukup besar, ya kan? Pertarungan itu dan hasilnya kan tidak ada. Ya kayak peribahasa, yang menang jadi abu, yang kalah juga jadi abu. Yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, marilah makanya saya bilang melalui media TV Binus ini, marilah semua komponen yang khususnya ada di DKI terutama media, marilah kita cerdaskanlah masyarakat kita. Janganlah kita suguhkan menurut saya ya kan pemberitaan pertengkaran dan apalagi bahasa dalam tanda kutip ya bahasa-bahasa yang elit-elit yang agak sedikit menurut saya tidak begitu mendidik. Ya, tidak begitu mendidik, ada kata-kata kebun binatang. Nah, ini anak-anak kita yang menonton ini kan, wah inilah hasil hasil daripada reformasi ini gitulah. Maka di satu sisi kalau media itu tidak kita kita tidak kawal, kita tidak kontrol, maka juga dampak negatifnya juga ada. Saya kira ya seperti itu yang paling penting. Saya beralih ke Pak Aras, Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa masyarakat kita sudah kritis. Namun faktanya di Indonesia masyarakat kita lebih banyak masyarakat menengah dan menengah bawah. Dan mereka yang lebih tertarik kepada fungsi media itu fungsi hiburan. Bagaimana mereka masyarakat yang menengah bawah bisa memfiltrasi atau memfilter atau melakukan saringan terhadap politik itu sendiri, Pak? Karena mungkin mereka lebih gampang untuk dilakukan suap dan segala macam untuk ya seperti inilah politik di Indonesia. Oke. Kenapa saya katakan masyarakat sekarang udah kritis dalam hal menonton media? Sebenarnya ini seiring dengan perkembangan riset ilmu komunikasi sampai hari ini, mulai dari teori klasik sampai pada teori kontemporer, ya hari ini udah lahir teori-teori baru bisa membantah teori-teori yang klasik itu. Misalnya dalam konteks pertanyaannya Mas Helmi tadi tentang masyarakat sekarang terkesan kritis, tapi kok masih terpengaruh dengan program acara TV, misalnya dangdut, karena masyarakat tradisional, masyarakat menengah ke bawah masih senang dengan musik-musik atau dangdut yang sifatnya hiburan gitu kan ya. Jadi lebih kepada fungsi hiburan gitu ya Mas Helmi. Kemudian masyarakat kalangan atas mereka tidak suka dangdut, tapi sebenarnya mereka suka dangdut, cuman nggak punya kesempatan untuk nonton dangdut gitu. Jadi mereka mencari referensi yang memang sesuai kebutuhan mereka. Yang ditonton adalah pulang kantor berita di TV One atau di Metro TV ya, berita politik, berita ekonomi. Karena apa? Karena sebagai bahan pengayaan mereka, sebagai referensi mereka ketika berdiskusi. Kalau mereka tidak bisa mengikuti perkembangan informasi melalui media massa, ketika diskusi diundang di sebuah televisi swasta misalnya atau di mana mereka diskusi atau di seminar, kalau mereka nggak punya referensi tentang case-case atau kasus-kasus yang terupdate, mereka akan punya referensi yang kurang untuk membahas itu. Sehingga letak persoalan di sini adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat dibutuhkan apa? Kalau dia tidak membutuhkan informasi tentang politik, dia butuhnya misalnya hiburan. Ya udah, fungsi media hiburan di situ berlaku. Fungsi media sebagai hiburan berlaku di sana. Tapi ketika misalnya saya menonton sebuah program acara di TV, saya ingin menambah pengayaan saya, menambah referensi saya, termasuk saya bahasakan tadi, orang nonton di berita politik ingin menambah pengayaan atau referensi tentang pengetahuan politik. Berarti itu kepada pendidikan. Tadi sudah jelaskan bahwa ini teorinya social learning theory yang dikembangkan Albert Bandura itu, bahwa melalui media massa kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh misalnya, Pak Jik saya tahu persis, dia suka nonton TV One. Di sana dia dapatkan referensi tentang pengetahuan politik, persoalan-persoalan hari ini dikaji di TV One atau di Metro TV. Pak, pertanyaan terakhir dari saya mungkin Pak untuk Pak Aras dan juga Pak Zek. Bagaimana? Kok udah terakhir aja? Sudah terakhir Pak, kita sudah harus menutup acara ini Pak ya. Padahal saya masih mau ngomong. Oke, Pak, bagaimana menurut Bapak media bisa berimbang dalam menginformasikannya? Singkat saja Pak, untuk Pak Aras bagaimana Pak? Apanya nih, keseimbangan? Iya, kesimpulan ya. Oke, media bisa berimbang. Media massa harus bekerja dengan pasti punya etika pastinya ya. Etika media ada. Etika media kemudian ada ya etika media saya masukkan kode etik. Mereka punya kode etik. Wartawan meliput berita punya kode etik wartawan, kode etik jurnalistik. Kemudian
berita itu dihimpun, ditampung, kemudian dibawa pulang ke media TV untuk disaring, di setting, seperti apa. Oh ini informasi media yang harus penting. mulai sesuai kode etik Pak ya? Ya, ini dia harus seperti itu. Kode etik Jadi media dalam hal ini dengan perangkat wartawannya yang mencari berita memang harus profesional, harus ingat. Dalam kode etik itu saya pikir sudah jelas. Tidak perlu kita lagi secara gamblang kita jelaskan di sini karena memang waktu yang terbatas. Sampai Mas Helmi saya masih mau ngomong udah langsung di-cut. Jadi ya memang media massa bekerja dengan proporsional sesuai dengan fungsi dan perannya. Ingat fungsi media massa to inform, to educate, to influence, and to entertain, and the last function adalah social control. 5 fungsi sebenarnya. Tadi saya ingin meluruskan 5 fungsi pajak karena inilah perkembangan telekomunikasi hari ini yang tadinya 4 sekarang menjadi 5 akan ditambah dengan Pak Zak sendiri bagaimana Pak? Saya ingin menyatakan melalui TV Binus bahwa media kita ya kan harus memahami selain fungsinya adalah perannya. Nah, perannya itu sudah jelas. Ya, saya kenapa ingin mengutip ya kan rule-nya ya kan itu di undang-undang pers itu sangat jelas. Yang pertama adalah harus melakukan pengawasan, kemudian kritik, kemudian koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah dia harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Artinya media kita hari ini belum melakukan hal yang saya sampaikan yang terakhir, keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Baru berbicara bagaimana memperjuangkan kebenaran, keadilan pemilik modal. Oke Pak, senang sekali berbincang dengan Bapak berdua, namun waktunya saya untuk menutup acara ini. Dan tetap saksikan Rumah Demokrasi pada hari dan siaran di jam sama, dan tetap di Rumah Demokrasi. Saya Helmi Syemi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.